Baik, selamat malam Bapak Ibu. Siapa yang pernah dengar kutipan "Ada uang, abang aku sayang. Tidak ada uang, abang aku..." Abang aku apa? Abang, abang aku tendang. Betul sekali. Ada uang, abang aku sayang. Tidak ada uang, abang aku tendang. Kutipan ini sering akrab banget ya di telinga kita ya, bener gak Bapak Ibu? Dulu saya udah denger lama juga gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir dan tanpa sadar ya, sebenarnya kutipan ini sedang memberikan gambaran bahwa kasihnya si Nona ini, si Eneng ini, kasihnya itu bersyarat. Syaratnya ada uang baru abang sayang. Gitu kan ya. Kalau abang tidak ada uang, abang aku tendang. Gitu. Jadi secara nggak langsung ini memberikan gambaran bahwa kasih di dunia ini bersyarat. Betul? Kasih di dunia ini bersyarat. Dan akhirnya ketika kutipan ini beredar ya kan, mungkin di telinga kita, mungkin orang sering kali mengucapkannya, tanpa disadari itu masuk dalam pikiran kita, alam bawah sadar kita, dan kita berusaha untuk supaya tidak ditendang. Alias berusaha supaya untuk diterima oleh orang lain, gitu kan ya, oleh partner kita, oleh pasangan kita. Dan saya mau katakan bahwa seringkali penolakan menjadi ketakutan yang besar bagi manusia. Dan penolakan seringkali diidentikan dengan tidak mengasihi atau benci. Betul? Karena dari kecil juga kita diajarkan untuk, ayo kalau bisa kamu sukses gitu kan ya, kalau bisa kamu berhasil atau diterima di pekerjaan, kalau ditolak di pekerjaan jadinya gak bagus, segala macam dan lain sebagainya. Tapi coba kita melihat, ada nggak sih penolakan yang baik? Bagaimana kalau seandainya kalau penolakan itu juga menjadi hak setiap manusia? Karena gini, kita sebagai anak Tuhan juga berhak untuk menolak. Salah satunya contohnya, menolak untuk berkompromi dengan dosa. Menolak untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah itu sesuatu penolakan juga? Tetapi ini penolakan yang baik. Nah, seringkali karena penolakan ini dianggap nggak baik, akhirnya kita terjebak untuk berusaha supaya segala sesuatu bisa baik, diterima oleh banyak orang, dan akhirnya kita mulai menjadi diri yang mencoba menyenangkan orang lain dan lupa bahwa penolakan itu adalah hak semua manusia. Saudara juga bisa melakukannya, saudara juga berhak melakukannya, menolaknya, atau menolak apapun. Tapi hari ini, hari di minggu di mana kita ada di Minggu Paskah ya, saya ingin mengajak kita melihat waktu sesaat sebelum Tuhan Yesus diserahkan kepada prajurit Romawi dan akhirnya dimulailah penganiayaan yang sangat luar biasa oleh orang-orang Romawi kepada Tuhan Yesus dan juga orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita akan melihat bersama-sama bahwa ada kasih yang sejati, ada kasih yang tanpa syarat, yang Tuhan sendiri nyatakan sesaat sebelum penganiayaan itu terjadi kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang pertama. Saya akan bacakan Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Malam hari ini saya ingin berbicara mengenai endless love.
atau kasih yang tidak berujung, atau kasih yang tidak terbatas, kasih tanpa syarat. Mari kita lihat di dalam bagian pertama, di ayat Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai. Bapak Ibu, ini kalau di wilayah kita, ya, ini kurang lebih, ini Kamis malam. Kamis malam terjadinya peristiwanya. Kamis malam Tuhan sedang perjamuan dengan murid-muridnya. Dan di Kamis malam ini Tuhan Yesus telah tahu apa? Bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Bapak Ibu, yang pertama kita harus mengetahui bahwa siapa yang memberikan kasih yang tanpa syarat itu, yaitu Yesus Kristus yang Maha Tahu. Dia mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Dan di sini secara khusus dia sangat mengetahui bahwa waktunya sudah, saatnya sudah tiba, bahwa dia, anak manusia, akan dimuliakan. Seperti dalam Yohanes pasal 12 ayat 23, kalimat yang sama juga mengatakan, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ternyata yang dimaksudkan dimuliakan di sini adalah di mana anak manusia itu akan kembali kepada Bapa dan menerima kemuliaan tersebut. Tapi sebelum menerima kemuliaan itu, ada hal yang harus dia lewati, yaitu penganiayaan besar. Di sini Tuhan Yesus mengetahui bahwa kembalinya dia kepada Bapa itu adalah kabar yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu, bagi murid-muridnya. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Karena apa? Di dalam Yohanes 13 sampai pasal 17 ini merupakan sebuah kalimat-kalimat atau pengajaran Tuhan Yesus yang sangat spesifik untuk murid-muridnya pada saat itu, atau kita bilang untuk lingkungan terdekat daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa ketika nanti Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, murid-muridnya akan mengalami goncangan yang begitu besar, Bapak Ibu. Murid-muridnya mengalami kesulitan, penganiayaan. Bapak Ibu kalau melihat di dalam pasal yang ke-16, di ayat yang ke-33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi di awal peristiwa, di malam itu ketika Tuhan sedang melakukan perjamuan dengan orang-orang terdekatnya, dia tahu betul bahwa ini akan menjadi situasi yang menyedihkan bagi murid-muridnya. Dan bukannya Tuhan nggak tahu akan penganiayaan yang besar yang ia alami, tapi dia berfokus kepada kemuliaan yang nanti akan diberikan kepada Bapa, kepadanya. Bukan berarti Tuhan tidak tahu akan kesulitan dan penganiayaan yang dialami, tapi dia tidak berfokus kepada hal-hal yang sulit tersebut, melainkan dia berfokus kepada sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa, di mana dia berhasil melakukan kehendak Bapa, yaitu mati di atas kayu salib. Dan saat itu juga ketika dia mati, dia akan bangkit dan kembali kepada Bapa. Tetapi kabar ini menjadi kabar yang menyedihkan bagi murid-muridnya, sehingga di kalimat selanjutnya dikatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-murid. Perhatikan kata mengasihi di sini, Bapak Ibu. Kata mengasihi di sini dan juga kalimat dan kata selanjutnya itu murid-murid. Sebetulnya kalau Bapak Ibu melihat teks aslinya, bukan murid-murid, melainkan di sini dikatakan kepemilikannya. Jadi Tuhan Yesus itu di sini ia senantiasa mengasihi miliknya sendiri. Jadi kata miliknya ini sebenarnya Yohanes juga sudah katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Tetapi miliknya sendiri di sini berbeda dengan yang disampaikan di dalam pasal 1 ayat yang ke-11. Karena di pasal 1 ayat yang ke-11
miliknya sendiri di sini merujuk kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolak Tuhan Yesus Kristus. Nah, di pasal yang ke-13 di sini, sama seperti ia senantiasa mengasihi miliknya sendiri ini, itu merujuk kepada setiap orang yang menerima Yesus Kristus dan juga menerima pemberitaan tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu. Sehingga saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus di sini senantiasa mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya, yaitu siapa? Mereka yang menerima Yesus Kristus, yang menerima pemberitaan tentang Yesus Kristus. Ini bukan hanya berbicara spesifik kepada murid-muridnya saja, tetapi ini juga berbicara spesifik kepada setiap orang, baik dari bangsa Israel maupun bangsa non-Israel, dengan catatan mereka yang menerima pemberitaan tentang Injil, tentang Yesus Kristus. Mereka yang dipilih oleh Bapa dan dipertunangkan kepada sang mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, dikatakan kasih yang diberikan daripada Yesus Kristus, dari Yesus kepada orang-orang miliknya ini, itu dikatakan demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini menjadi pesan yang begitu penting bagi murid-muridnya saat itu. Kenapa? Karena di saat setelah peristiwa perjamuan selesai, ternyata Yudas justru mengkhianati Yesus Kristus. Dan juga setelah pengkhianatan itu terjadi, mulailah Tuhan Yesus dijemput oleh tentara Romawi dan juga mulai penganiayaan besar. Tentu kita tidak pernah berharap bahwa kita dikhianati oleh orang terdekat kita, bukan? Tetapi Tuhan Yesus justru mengalami pengkhianatan. Dan di sini itu semua dia mau hadapi oleh karena kasihnya kepada orang-orang yang Bapa sudah pilih menjadi miliknya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau katakan bahwa sesuatu yang menjadi miliknya ini, itu Alkitab seringkali gambarkan dengan domba. Kita ini adalah domba-domba milik Tuhan Yesus Kristus. Selain itu juga kata miliknya ini juga merujuk kepada kita ini pelayannya Yesus Kristus. Tetapi secara khusus kalau berbicara mengenai kasih yang tidak tertandingi, kasih yang tidak pernah putus, tidak ada putusnya, kasih yang tidak terbatas, ini sebenarnya merujuk kepada hubungan kasih antara mempelai pria dan mempelai wanita. Karena di pasal yang ke-14 Tuhan bilang kepada orang-orang miliknya ini bahwa aku akan kembali kepada Bapa, akan menyediakan rumah bagimu, dan aku akan menjemput engkau, karena di mana aku berada kamu pun berada. Ini menjadi kabar penghiburan Bapak Ibu bagi setiap murid-muridnya pada saat itu yang mengalami goncangan oleh karena penganiayaan Yesus Kristus dan penolakan bangsa Israel terhadap kemesiasan Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu, oleh karena anugerahnya saja, kita boleh diterima menjadi mempelai wanitanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau dipikir-pikir, kita ini tidak pernah lolos dari kualifikasi kekudusannya Tuhan. Tapi bukan karena kita kudus, bukan karena kita tidak pernah berbuat dosa, bukan karena kita rajin membayar pepuluhan, bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita mungkin pintar, mungkin bukan karena kita juga laki-laki. Karena beberapa kebudayaan mengatakan bahwa laki-lakilah yang akan diterima Tuhan. Tetapi kita dikasihi karena memang Allah sendiri memang mau mengasihi kita. Kita dikasihi karena Bapa memilih kita dan mempertunangkan kita kepada Yesus Kristus, sang mempelai pria kita. Malam hari ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari kita ingat kembali bahwa peristiwa kematian Yesus Kristus, penganiayaan yang begitu hebat yang dialami oleh Yesus Kristus,
menjadi peringatan yang begitu penting bagi setiap kita gerejanya, menyadari betul bahwa hanya oleh kasih dan anugerahnya saja kita boleh menjadi mempelai wanitanya, di mana nanti di akhir zaman ketika sangkakala berbunyi di 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-17, ketika sangkakala berbunyi, kita berjumpa dengan mempelai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita menyongsong Dia di awan-awan untuk melakukan apa? Melakukan perjamuan kawin anak domba. Karena apa? Dia adalah anak domba Paskah itu, Bapak Ibu. Dia adalah penggenapan dari setiap perayaan Paskah yang dilakukan oleh orang Yahudi di hukum Taurat pada zaman dulu, yang saat yang sama di perayaan Paskah bukan domba dari hewan, melainkan domba Allah yang mati di atas kayu salib, yang bukan hanya membebaskan orang Israel dari Mesir, tetapi domba Paskah ini akan membebaskan manusia dari dosa dan kematian yang kekal. Kita patut bersyukur karena kabar yang begitu sukacita, kabar yang begitu baik ini kita sudah terima, kita percaya, dan kita menjadi umat-umat kepunyaannya Tuhan. Kita patut bersyukur. Mari kita ekspresikan ucapan syukur kita dengan kita senantiasa melayani, mengasihi satu dengan yang lain, umat Tuhan, mengasihi sesama gerejanya, mengasihi orang percaya, khususnya di jemaat Rosipina, di mana Tuhan tempatkan kita di tempat ini, di gereja ini. Itulah kasih yang sejati, itulah kasih yang tanpa syarat, itulah kasih yang tanpa batas, yang lebih dulu mengasihi dan menerima kita apa adanya. Jadi kita tidak usah takut untuk ditolak oleh dunia, karena Tuhan sudah lebih dulu menerima kita apa adanya dan tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati.